Sanggar Asih berdiri di sudut gang sempit di belakang pasar lama. Bangunannya sudah tua, catnya mengelupas di sana-sini, dan lantai kayunya berderit setiap kali diinjak. Tapi Rini sudah 12 tahun mempertahankan sanggar itu. Dia mewarisinya dari ibunya yang mewarisi dari neneknya. Bagi Rini, sanggar itu bukan sekadar tempat usaha. Itu satu-satunya hal yang tersisa dari keluarganya. Rini tidak punya suami, tidak punya anak. Hidupnya ya sanggar itu dan 12 penari yang dia latih sejak mereka masih bocah. Usianya sudah 38 tahun dan tubuhnya masih kuat menari, tapi keuangan sanggarnya sudah lama sekarat. 3 tahun terakhir, job pentas makin jarang. Orang-orang lebih suka hiburan modern. Undangan hajatan yang dulu rutin datang sekarang sudah hampir tidak ada. Murid-muridnya pun mulai satu persatu pamit, bukan karena tidak cinta menari, tapi karena orang tua mereka tidak sanggup lagi bayar iuran. Sampai bulan ke-10 tahun itu, hanya tersisa 6 penari aktif di Sanggar Asih. Semuanya perempuan muda, usia 17 sampai 22 tahun. Rini sudah hampir memutuskan untuk menutup sanggar ketika amplop itu datang. Amplop coklat tebal, tidak ada nama pengirim. Isinya surat 1 lembar dan sejumlah uang tunai yang jumlahnya membuat tangan Rini gemetar. Suratnya singkat. Ada seseorang yang ingin bertemu untuk membicarakan soal pendanaan sanggar. Tempat dan waktunya sudah ditentukan, sore itu juga, di warung kopi dekat alun-alun. Rini pergi. Pak Wahyu sudah duduk di sana ketika Rini tiba. Lelaki itu usianya sulit ditebak. Wajahnya bersih, rambutnya sudah putih seluruhnya, tapi badannya tegap dan gerak-geriknya seperti orang yang masih muda. Dia berpakaian rapi, kemeja batik gelap, dan di jarinya ada cincin perak besar dengan batu hitam di tengahnya. Rini duduk di depannya. Pak Wahyu menyampaikan maksudnya lewat cara bicara yang tenang dan terukur. Dia bilang sudah lama memperhatikan Sanggar Asih dan sayang kalau sampai tutup. Dia bersedia jadi donatur tetap, membiayai operasional, merenovasi bangunan, bahkan membantu promosi agar sanggar bisa pentas di event-event besar. Syaratnya hanya satu, setiap pentas resmi Sanggar Asih harus menggunakan properti yang akan dia berikan. Sebuah selendang. Pak Wahyu mengeluarkan benda itu dari tas kulit yang dibawanya. Selendang panjang berwarna merah tua, hampir kecoklatan, dengan motif yang Rini tidak bisa kenali berasal dari daerah mana. Kainnya terasa berat dan dingin ketika Pak Wahyu meletakkannya di atas meja. Aromanya seperti bunga tua yang sudah lama layu. Rini menatap selendang itu agak lama. Ada sesuatu yang tidak nyaman dari benda itu, perasaan seperti ditatap balik, tapi Rini tidak bisa menjelaskan dari mana datangnya perasaan itu. Dia menganggap itu hanya sugesti karena barangnya memang kelihatan tua dan aneh. Dia berpikir tentang tagihan listrik yang sudah 3 bulan menunggak. Dia berpikir tentang 6 muridnya yang masih setia datang latihan meski lantai sanggarnya sudah mulai lapuk. Dia berpikir tentang nama ibunya yang terukir di papan kayu di depan pintu sanggar. Rini menyetujui syarat itu. 3 bulan setelah pertemuan itu, Sanggar Asih berubah. Renovasi berjalan cepat, dibiayai penuh oleh Pak Wahyu. Lantai kayu diganti marmer, dinding dicat ulang, cermin besar dipasang mengelilingi ruang latihan. Papan nama baru dipasang di luar, lebih besar dan terang. Pak Wahyu juga mengirim orang untuk mengurus media sosial sanggar, dan dalam waktu 2 minggu, nama Sanggar Asih mulai dikenal. Job pentas mulai berdatangan. Pertama dari acara pemerintah daerah, lalu dari pernikahan keluarga pejabat, lalu dari festival budaya antar kota. Murid-murid baru mendaftar. Uang masuk dari berbagai arah. Rini bahkan bisa menggaji dirinya sendiri untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Di setiap pentas, selendang merah tua itu selalu dipakai. Pak Wahyu tidak pernah muncul menagih atau mengawasi, tapi Rini selalu ingat syarat itu dan selalu memastikan selendang ada di panggung. Biasanya dipakai oleh penari utama, siapapun yang tampil paling depan malam itu. Pentas pertama berjalan luar biasa, penonton sampai berdiri bertepuk tangan. Video pertunjukan menyebar di media sosial dan mendapat ribuan komentar memuji. Rini merasa ini awal dari sesuatu yang besar. Tapi 2 minggu setelah pentas pertama, Dewi sakit.
Dewi adalah penari tertua di Sanggar, 22 tahun, dan dia yang memakai selendang di pentas pertama itu. Sakitnya aneh. Dokter tidak menemukan apa-apa yang salah secara fisik. Tidak ada infeksi, tidak ada kelainan darah, tidak ada yang bisa dijelaskan. Dewi hanya mengeluh lemas, tidak bertenaga, dan badannya terasa seperti diperas habis-habisan dari dalam. Dia berhenti makan karena tidak nafsu, lalu berhenti bangun dari tempat tidur, lalu dalam waktu sebulan bobotnya turun lebih dari 8 kilo. Rini mengunjungi Dewi di rumahnya. Gadis itu berbaring di kasur dengan mata cekung dan kulit yang tampak pucat keabuan. Rini duduk di sisinya dan menggenggam tangannya. Tangan Dewi terasa dingin padahal ruangan tidak ber-AC. Rini pulang dengan perasaan cemas, tapi masih mencari alasan logis. Mungkin kelelahan setelah pentas, mungkin imunitas turun. Sebulan kemudian Dewi meninggal di rumah sakit. Dokter menuliskan penyebab kematian sebagai gagal organ, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa organ-organ sehat seorang perempuan 22 tahun bisa tiba-tiba berhenti bekerja satu persatu. Rini menangis di pemakaman Dewi. Dia berdiri di antara murid-muridnya yang lain, semua menangis, semua syok. Itu kali pertama ada yang mati dari orang-orang di sekelilingnya, dan Rini merasa kehilangan yang dalam. Tapi, di sudut pikirannya yang paling gelap, ada satu hal yang dia tolak untuk dipikirkan lebih jauh. Soal waktu. Soal selendang itu. Pak Wahyu datang berkunjung ke Sanggar seminggu setelah pemakaman Dewi. Ini kunjungan pertamanya sejak renovasi selesai. Dia berkeliling melihat ruangan, mengangguk-angguk puas, lalu duduk di ruang tamu kecil sambil minum teh yang dibuatkan Rini. Rini ingin bicara soal Dewi, ingin bertanya soal selendang itu. Tapi, setiap kali kata-kata itu sudah hampir keluar dari mulutnya, ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Semacam tekanan di dadanya, bukan rasa sakit, tapi seperti peringatan yang datang dari arah yang tidak bisa dia tunjuk. Pak Wahyu tersenyum tenang sepanjang kunjungan itu, dan pergi setelah kira-kira setengah jam tanpa membahas apapun selain perkembangan Sanggar. Pentas kedua berlangsung sebulan setelahnya. Rini sempat ragu soal selendang itu, tapi kemudian berpikir bahwa kematian Dewi tidak mungkin ada hubungannya dengan selembar kain tua. Dia membawa selendang itu dan menyerahkannya ke Lastri, penari termuda, 17 tahun, yang tampil sebagai penari utama malam itu. Pentas kedua lebih besar dari pertama. Venue-nya Gedung Kesenian Kabupaten dengan kapasitas 500 penonton. Semua kursi penuh. Lastri menari dengan luar biasa malam itu, gerakannya presisi dan ekspresinya matang untuk usianya. Penonton kembali memberi sambutan meriah. 20 hari kemudian, Lastri tidak datang latihan. Ibunya menelepon dan bilang, Lastri tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kondisinya persis seperti Dewi. Lemas tanpa sebab, pucat, dingin, tidak mau makan. Rini pergi menjenguk dan melihat hal yang sama yang pernah dia lihat di kamar Dewi. Mata yang cekung, napas yang pelan, dan ekspresi wajah yang kosong seperti orang yang sudah tidak punya keinginan untuk hidup. Kali ini Rini tidak bisa lagi menghindari pikiran itu. Dia pulang ke Sanggar dan mengambil selendang dari lemari tempat dia menyimpannya. Dia duduk di lantai ruang latihan dengan selendang itu di pangkuannya, mencoba merasakan apakah ada yang aneh. Kainnya tetap terasa berat dan dingin seperti pertama kali dia menyentuhnya. Aromanya masih sama, bunga layu, tapi kali ini ada sesuatu di bawah aroma itu. Sesuatu yang apek dan tua, seperti bau ruangan yang lama tidak dibuka. Rini meletakkan selendang itu kembali ke lemari dan menguncinya. Lastri meninggal 2 minggu kemudian dengan diagnosis yang sama seperti Dewi. Gagal organ tanpa penyebab yang bisa dijelaskan. Rini tidak tidur selama 2 malam setelah pemakaman Lastri. Dia duduk di sanggarnya sendirian dan memikirkan semuanya. 2 penari mati, keduanya penari utama. Keduanya memakai selendang itu. Keduanya sakit dengan cara yang persis sama. Rini bukan orang yang percaya hal-hal seperti ini, atau setidaknya dia selalu mengira dirinya bukan orang yang mudah percaya. Tapi angka tidak bisa dibantah. Dia mencari tahu soal Pak Wahyu.
Menelepon nomor yang ada di suratnya, tapi nomor itu tidak aktif. Mencari namanya di internet, tidak ada. Bertanya ke beberapa orang yang dia kenal soal donatur bernama Pak Wahyu, yang tertarik pada kesenian tradisional, tidak ada yang tahu. Lelaki itu seperti tidak punya jejak dimanapun. Rini pergi ke seorang kenalan ibunya, seorang perempuan tua bernama Bu Parti, yang tinggal di ujung desa sebelah, dan dikenal tahu soal hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara biasa. Rini tidak langsung bercerita soal selendang. Dia bertanya secara umum tentang benda-benda bertuah yang bisa membawa rezeki, tapi juga membawa celaka. Bu Parti mendengarkan dengan seksama. Lalu perempuan tua itu bertanya, apakah Rini punya benda asing yang baru masuk ke rumah atau tempatnya bekerja, sesuatu yang terasa berat dan dingin meski bukan logam, dan berbau seperti bunga mati. Rini diam. Bu Parti bilang bahwa ada jenis pesugihan yang pakai media benda, bisa kain, bisa cermin, bisa apapun. Benda itu dijadikan tempat tinggal oleh sesuatu yang dipelihara. Sesuatu itu butuh makan secara rutin, dan makanannya bukan hewan atau tumbuhan. Yang dipelihara seperti itu hanya mau makan energi hidup manusia, dan cara paling mudah untuk menyalurkan makanan ke inang benda itu adalah lewat kontak fisik yang intens dan berulang, terutama saat si korban sedang mengeluarkan banyak energi fisik, seperti menari. Rini pulang dengan perasaan yang sudah tidak bisa dia deskripsikan sebagai sekedar cemas. Ini sudah jauh lebih dalam dari itu. Ini rasa takut yang menempel di tulang. Tapi Rini tidak membuang selendang itu. Dia mencoba, sungguh mencoba. Dia membawa selendang itu ke tempat sampah, membuka tutupnya, dan berdiri di sana dengan selendang di tangannya selama hampir 10 menit. Tapi tangannya tidak mau melepaskan. Bukan karena ada kekuatan yang menahan secara fisik, lebih seperti pikirannya sendiri yang terus mengajukan alasan untuk tidak melakukannya. Dia berpikir bahwa belum tentu benar. Belum tentu selendang itu yang menyebabkan Dewi dan Lastri mati. Mungkin kebetulan. Mungkin Bu Parti salah. Dia berpikir tentang sanggarnya yang sekarang sudah punya nama. Tentang penari-penarinya yang lain yang hidupnya sudah berubah sejak sanggar jadi ramai. Tentang ibunya yang dulu bertahan puluhan tahun mempertahankan tempat ini. Tentang hutang yang dulu menumpuk dan sekarang sudah lunas. Dia memasukkan selendang itu kembali ke lemari. Pentas ketiga berlangsung di Festival Seni Antar Provinsi. Ini pentas terbesar yang pernah dilakukan Sanggar Asih. Rini naik ke panggung sebagai penari pendamping dan menyerahkan selendang ke Sari, 20 tahun, yang tampil sebagai penari utama. Sari sakit 2 minggu setelah pentas. Meninggal sebulan kemudian. Pentas keempat, Mira yang memakai selendang. Sakit, meninggal. Pentas kelima, Yanti. Sakit, meninggal. Setiap kali ada yang mati, ada bagian kecil dari Rini yang retak, tapi ada bagian lain yang sudah seperti mati rasa. Dia sudah tidak menangis di pemakaman yang keempat dan kelima. Dia berdiri di sana dengan wajah datar dan mata kering, dan orang-orang di sekitarnya mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Murid-muridnya yang tersisa, 3 orang, mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Rini bisa melihatnya dari cara mereka berhenti bicara setiap kali dia masuk ke ruangan. Dari cara mata mereka saling bertemu ketika Rini menyebutkan jadwal pentas berikutnya. Satu persatu mereka berhenti datang. Yang pertama pamit dengan alasan sakit keluarga, yang kedua bilang mau fokus kuliah, yang ketiga tidak datang tanpa kabar sama sekali. Dalam waktu 2 minggu setelah pentas kelima, Sanggar Asih kosong. Hanya Rini. Rini duduk sendirian di ruang latihan yang sekarang bersih dan terang dan mewah itu. Cermin besar di sekeliling dinding memantulkan bayangannya dari berbagai sudut. Perempuan 38 tahun dengan rambut yang mulai kusut dan mata yang mulai dalam. Selendang merah tua tergeletak di atas lantai marmer di depannya. Pak Wahyu datang malam itu. Dia masuk tanpa mengetuk, tapi Rini tidak kaget. Sepertinya dia sudah menunggu kedatangan itu tanpa sadar. Pak Wahyu duduk di kursi yang ada di sudut ruangan dan menatap Rini dengan ekspresi yang tidak berubah sama sekali. Dari pertama kali mereka bertemu dulu di warung kopi. Tenang, dingin, dan sabar, seperti orang yang tidak pernah terburu-buru
karena tahu dia selalu punya waktu. Rini menatap balik. Di dalam dadanya tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi apapun yang jernih. Yang ada hanya kelelahan yang sangat berat dan perasaan bahwa semua ini sudah jauh melewati titik di mana dia masih punya pilihan. Pak Wahyu menatap selendang di lantai, lalu menatap Rini kembali. Tidak berkata apa-apa. Tidak perlu. Rini tahu apa artinya. Tidak ada lagi penari lain. Pentas berikutnya sudah dijadwalkan, diumumkan, tiket sudah terjual habis. Dan satu-satunya penari yang tersisa di Sanggar Asih adalah Rini sendiri. Pentas terakhir Sanggar Asih diadakan di Gedung Kesenian Kota, gedung terbesar yang ada di wilayah itu, dengan kapasitas hampir 800 kursi. Semua tiket habis terjual 10 hari sebelumnya. Nama Sanggar Asih sudah cukup besar untuk membuat orang-orang rela membayar mahal demi menonton. Rini berdandan sendiri di ruang ganti. Tidak ada siapa-siapa di belakang panggung malam itu selain beberapa petugas teknis yang tidak tahu apa-apa. Dia merias wajahnya dengan tangan yang tidak gemetar, mengepang rambutnya, memasang aksesoris, memakai kostum lengkap. Terakhir, dia mengambil selendang merah tua itu dan melilitkannya di tangannya. Begitu selendang menyentuh kulitnya, sesuatu berubah. Rini merasakannya langsung. Seperti ada arus yang masuk dari kain itu ke telapak tangannya, naik ke lengannya, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Bukan sakit, justru sebaliknya. Ada kehangatan aneh yang menjalar, diikuti semacam dorongan dari dalam, yang membuat tubuhnya ingin bergerak. Rini melangkah ke panggung. Lampu sorot menyambut, ratusan pasang mata memandang. Musik gamelan mulai mengalun dari speaker besar di kiri kanan panggung. Rini mulai menari. Gerakannya berbeda dari biasanya. Lebih halus, lebih mengalir, seperti dia tidak lagi perlu berpikir soal teknik karena tubuhnya bergerak sendiri. Penonton terdiam dalam ketakjuban. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang batuk, tidak ada yang menggeser kursinya. 800 orang duduk diam dan menatap Rini menari, seperti mereka semua sedang dalam mimpi yang sama. Musik berhenti di ujung lagu pertama, tapi tubuh Rini tidak berhenti. Petugas teknis di balik panggung saling berpandangan dengan bingung. Musik harusnya dilanjutkan ke lagu kedua sesuai rundown, tapi ada sesuatu yang membuat mereka tidak bergerak. Satu dari mereka kemudian menekan tombol untuk lanjutkan musik, dan Rini menari mengikutinya lagi. Lagu kedua selesai. Lagu ketiga, keempat. Setiap kali musik berhenti, tubuh Rini tetap bergerak sampai musik dimulai lagi. Penonton mulai gelisah. Beberapa orang di baris depan bisa melihat bahwa ada yang berbeda dari perempuan di atas panggung itu. Keringatnya mengalir deras membasahi kostumnya. Napasnya terengah dan terlihat dari gerakan dadanya yang naik turun makin cepat. Tapi mata itu tidak ada di sana. Kosong, menatap ke titik yang tidak ada di ruangan itu. Seseorang di baris tengah berdiri dan berteriak meminta pertunjukan dihentikan. Seorang petugas berlari ke panggung dan mencoba memegang lengan Rini untuk menghentikannya. Tapi begitu tangannya menyentuh lengan Rini, dia seperti terdorong mundur oleh sesuatu yang tidak kelihatan dan jatuh terduduk di pinggir panggung. Rini terus menari. 1 jam, 2 jam, penonton sudah tidak duduk teratur lagi. Banyak yang berdiri, banyak yang mendekat ke panggung karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Banyak yang sudah menelepon ambulans dan polisi. Lampu gedung dinyalakan penuh, musik dimatikan. Tapi tubuh Rini bergerak terus, kali ini tanpa musik, hanya suara napasnya sendiri yang makin keras dan makin susah di tengah keheningan gedung yang sekarang penuh kegaduhan. Beberapa orang di antara penonton kemudian akan berkata bahwa di satu titik malam itu mereka melihat sesuatu di atas Rini. Sesuatu yang tidak punya bentuk jelas, seperti bayangan yang lebih gelap dari kegelapan, menempel di punggung Rini dan bergerak mengikutinya. Sebagian besar penonton lain tidak melihat apa-apa. Hanya Rini yang menari sendirian di tengah panggung terang dengan mata kosong dan tubuh yang sudah jelas-jelas tidak mampu berdiri. Tapi entah kenapa terus saja bergerak.
Selendang merah tua yang melilit di tangannya semakin erat setiap menit. Warnanya terlihat lebih pekat dari sebelumnya di bawah cahaya lampu, seperti kain itu menyerap sesuatu. 2 jam 20 menit setelah Rini pertama kali melangkah ke panggung, tubuhnya berhenti. Bukan berhenti seperti orang yang memilih untuk berhenti. Berhenti seperti mesin yang kehabisan daya. Lutut Rini melipat pertama. Lalu badannya condong ke depan. Lalu dia jatuh ke lantai panggung dalam posisi seperti sedang sujud, dengan kepala hampir menyentuh lantai, dan tangan masih terentang dengan selendang melilit erat. Petugas medis yang sudah menunggu di pinggir panggung langsung berlari. Mereka memeriksa Rini dan menemukan nadinya tidak ada. Jantungnya sudah berhenti. Seluruh ototnya dalam kondisi seperti telah digunakan jauh melampaui batas yang bisa ditanggung tubuh manusia. Seperti pelari yang memaksakan diri berlari ratusan kilometer tanpa istirahat. Rini meninggal di atas panggungnya sendiri di depan hampir 800 orang. Selendang merah tua itu tidak ditemukan di lokasi. Polisi yang melakukan pemeriksaan mencatat bahwa beberapa saksi melihat selendang masih di tangan Rini ketika dia jatuh. Tapi, saat petugas medis memeriksa tubuhnya, tidak ada selendang di sana. Tidak ada di atas panggung, tidak ada di bawah panggung, tidak ada dimanapun di dalam gedung. Pak Wahyu tidak pernah ditemukan. Nama itu tidak terdaftar dimanapun. Rekening bank yang pernah dipakai untuk transfer dana ke Sanggar sudah kosong dan ditutup bahkan sebelum kejadian malam itu. Sanggar Asih disegel sebulan kemudian karena tidak ada pemilik yang bisa mengurus kepemilikannya. Bangunan yang sudah direnovasi itu dibiarkan kosong. Catnya mulai mengelupas dalam waktu yang lebih cepat dari seharusnya, seperti bangunan itu meluruh lebih cepat dari usianya. Papan nama di depannya, yang dulu diganti baru oleh orang suruhan Pak Wahyu, jatuh sendiri pada suatu malam tanpa ada angin dan tanpa ada yang menyentuhnya. Di balik papan baru yang jatuh itu, masih ada papan lama yang dulu dipasang Ibu Rini, dengan nama Sanggar Asih yang ditulis tangan dalam cat yang sudah pudar, hampir tidak terbaca. Tidak ada yang memungut papan itu dari tanah.